Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai moderator dari kelompok 3. Nama saya Rafli Talib. Ada yang kedua, anggota kedua ada Radina. Yang ketiga Muhammad Bintang Ramadan. Langsung ke materinya. Ke judul materinya, yaitu etika politik berdasarkan Pancasila. Oke, saya serahkan ke pemateri pertama. Etika politik berdasarkan Pancasila. Pengertian nilai, norma, dan moral. Pengertian etika politik Pancasila adalah perbuatan atau perilaku politik yang selaras dengan kemanusiaan yang adil dan beradab, yang bersila ketiga, bersila keempat, dan bersila kelima, dan bersila ke-1. Etika politik Pancasila adalah suatu proses pengambilan keputusan dan kebijakan lainnya yang harus dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila, karena Pancasila mempunyai nilai yang sangat fundamental sebagai dasar falsafah bangsa Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pengertian nilai adalah sesuatu yang berharga, berguna, indah, memperkaya batin, dan menyadarkan manusia akan harkat martabatnya. Nilai bersumber pada budi yang berfungsi mendorong dan mengarahkan sikap dan perilaku manusia. Nilai sebagai suatu sistem nilai merupakan salah satu wujud kebudayaan di samping sistem sosial dan karya. Norma adalah kesadaran akan hubungan yang ideal, akan menumbuhkan kepatuhan terhadap peraturan atau norma. Norma adalah petunjuk tingkah laku yang harus dijalankan dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan motivasi tertentu. Norma sesungguhnya perwujudkan martabat manusia sebagai makhluk budaya sosial, moral, dan religi. Norma merupakan suatu kesadaran dan sikap luhur yang dikehendaki oleh tata nilai untuk dipatuhi. Moral berasal dari kata mores yang artinya kesusilaan, tabiat, atau kelakuan. Moral adalah ajaran tentang hal yang baik dan buruk yang menyangkut tingkah laku dan perbuatan manusia. Seseorang yang taat kepada aturan-aturan, kaidah-kaidah, dan norma yang berlaku dalam masyarakatnya dianggap sesuai dan bertindak benar secara moral. Jika sebaliknya terjadi, pribadi itu dianggap tidak bermoral. Selanjutnya akan dibaca oleh Muhammad Bintang Ramadan. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang nilai dasar, nilai instrumen, dan nilai praktis. Nilai dasar sekalipun nilai bersifat abstrak yang tidak dapat diamati melalui panca indera manusia, tetapi dalam kenyataannya nilai berhubungan dengan tingkah laku atau berbagai aspek kehidupan manusia dalam prakteknya. Nilai instrumental. Nilai instrumental ialah nilai yang menjadi pedoman pelaksanaan dari nilai dasar. Nilai dasar belum dapat bermakna selanjutnya apabila nilai dasar tersebut belum memiliki formulasi. Nilai praksis. Nilai praksis merupakan penjabaran lebih lanjut dari nilai instrumental dalam kehidupan yang lebih nyata. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rafli Talib. Ya, bagian C, nilai dasar, nilai instrumen, nilai instrumental, dan nilai praktis. Yang pertama, nilai instrumental. Nilai instrumental ialah nilai yang menjadi pedoman pelaksanaan dari nilai dasar. Nilai dasar belum dapat bermakna sepenuhnya apabila nilai dasar tersebut belum memiliki formulasi, serta parameter atau ukuran yang jelas dan konkret. Apabila nilai instrumen itu berkaitan dengan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari, maka nilai tersebut akan menjadi norma moral. Akan tetapi,
Jika nilai instrumental itu merupakan suatu arahan kebijakan atau strategi yang bersumber pada nilai dasar, sehingga dapat juga dikatakan bahwa nilai-nilai instrumen itu merupakan suatu eksploitasi dari nilai dasar. Selanjutnya, ya, yang kedua ada nilai praksis. Nilai praksis merupakan penjabaran lebih lanjut dari nilai instrumental dalam kehidupan yang lebih nyata. Dengan demikian, nilai praksis merupakan pelaksanaan secara nyata dari nilai-nilai dasar dan nilai instrumen. Berhubung fungsinya sebagai penjabaran dari nilai dasar dan nilai instrumental, maka nilai praksis dijiwai oleh nilai-nilai dasar dan instrumental dan sekaligus tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar dan instrumental tersebut. Selanjutnya, Saudara Bintang. Etika politik bagian D, pengertian politik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, pengertian politik adalah pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan seperti tentang sistem pemerintahan, dasar pemerintahan. Pengertian politik juga dikenal sebagai segala urusan dan tindakan, kebijakan, siasat, dan sebagainya mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain. Selanjutnya, dimensi politis manusia. Dimensi politis manusia adalah dimensi masyarakat sebagai keseluruhan. Jadi menjadi ciri khas suatu pendekatan yang disebut politis adalah bahwa pendekatan itu terjadi dalam kerangka acuan yang berorientasi pada masyarakat sebagai keseluruhan. 3. Nilai-nilai Pancasila sebagai sumber etika politik. Etika politik Pancasila merupakan percabangan dari filsafat politik Pancasila yang memandang baik dan buruknya suatu perbuatan maupun perilaku politik dengan dasar filsafat politik Pancasila. Nilai-nilai etika dalam Pancasila. Pertama, tatanan bermasyarakat memiliki nilai-nilai dasar seperti pelarangan akan eksploitasi sesama manusia. Semua orang wajib untuk berperikemanusiaan dan juga berkeadilan sosial. Kedua, tatanan bernegara memiliki nilai-nilai dasar merdeka, berdaulat, bersatu, adil, dan makmur. Tatanan luar negeri memiliki nilai ketertiban dunia, perdamaian abadi, kemerdekaan, dan keadilan sosial. Ketiga, tatanan pemerintah daerah dengan nilai-nilai permusyawaratan yang mengakui asal-usul atau latar belakang keistimewaan negara, daerah. Keempat, tatanan hidup beragama dengan kebebasan beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Kelima, tatanan bela negara, hak dan kewajiban warga negara untuk membela negara. Keenam, tatanan pendidikan dengan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. Ketujuh, tatanan berserikat, berkumpulan menyatakan pendapat. Kedelapan, tatanan hukum dan keikutsertaan dalam pemerintahan dan tatanan kesejahteraan sosial dengan nilai dasar kemakmuran bagi seluruh masyarakat. Ya, itu dia tadi pemaparan materi dari kelompok 3 dan kami akan membuka sesi pertanyaan. Dipersilakan yang mau bertanya. Izin moderator, ingin bertanya. Ya, silakan. Apa pentingnya etika politik diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Sekian, terima kasih. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, jawaban nomor 1 Soada. Langsung saya dijawab oleh Radina. Oke,
Tadi pertanyaannya, apa pentingnya etika politik diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Etika politik dan pemerintahan penting diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena bisa mewujudkan pemerintahan yang bersih, efisien, dan efektif, serta menumbuhkan suasana politik yang demokratis yang bercirikan keterbukaan, rasa bertanggung jawab, tanggap akan aspirasi rakyat, menghargai perbedaan, jujur dalam persaingan, kesediaan untuk menerima pendapat yang lebih benar, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia dan keseimbangan hak dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa. Terima kasih. Ya, itu jawaban dari Radina mengenai pertanyaan dari Fajrin. Apakah ada teman-teman yang mau bertanya lagi tentang materi? Ya, masih diberikan kesempatan untuk teman-teman. Atau kalau sudah tidak ada yang mau bertanya, materi dari kami akan ditutup. Berhubung waktu masih tersedia. Izin Oke, bertanya. saya rasa kesempatan yang saya... Oh ya, silakan Aisyah Manio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Waalaikumsalam Manhia Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari kelompok 5. Pertanyaan saya di sini yaitu, apa kaitannya Pancasila dengan etika politik, serta bentuk penerapannya dalam kehidupan sehari-hari? Sekian. ya itu pertanyaan tadi dari Aisyah Manhia. Dan saya akan mencoba menjawab. Tadi pertanyaannya, apa kaitannya Pancasila dengan etika politik? Itu sangat berkaitan karena prinsip-prinsip dari etika politik mengandung sila-sila yang terkandung dalam Pancasila, seperti sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila persatuan Indonesia yang ketiga, yang keempat yaitu kerakyatan dipimpin oleh hikmat, dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, apa penerapannya dalam kehidupan? Yang pertama, di sila pertama yaitu pemberian jaminan perlindungan dan keamanan terhadap upacara keagamaan suatu agama yang berlangsung di Indonesia. Yang penerapan kedua pada sila kedua yaitu kebebasan memeluk agama di negara Indonesia sesuai dengan agama yang diakui oleh negara Indonesia. Pada sila ketiga penerapannya yaitu kebebasan menyampaikan pendapat seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang 1945 pasal 28. Sila keempat yaitu selalu mengutamakan kepentingan bersama dari kepentingan pribadi. Dan yang kelima yaitu selalu mengutamakan musyawarah mufakat dalam menyelesaikan masalah. Ya, itu dia jawaban dari saya. Saya rasa sesi pertanyaan sudah cukup. Sekian pemaparan materi dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.